kalau memang ada sebuah fakta, segera diproses saja. Saya pikir seluruh warga bisa, apakah dia tim nomor 1 atau tim nomor 2, ayo saling mengawasi. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Di belakang itu gambarannya bagaimana suasana kru dari Rujak Suraboyan akan tampil pada malam hari ini. Ya, temanya menarik. Bagaimana bansos pada waktu pilkada? Apakah itu dilarang atau diperbolehkan? Atau itu merupakan strategi petahana untuk sebuah kemenangan? Atau ya itu sebuah program biasa? Ayo, jangan positive thinking atau negative thinking dahulu sebelum mengikuti Rujak Cingur Surabaya. Sesudah itu kita akan mereview secara mendalam. Jadi kita ikuti, ada 3 narasumber ya. Pertama, Ibu Diah Katarina, ya salah satu anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua ada Pak Mahmud, atau tadi Ning Diah, ini Cak Mahmud. Kalau Cak Mahmud ini adalah dari fraksi Demokrat, fraksi Partai Demokrat. Nanti sebagai penengah saya, supaya kedua fraksi ini yang mempunyai calon masing-masing dalam proses pilkada 2020 di Kota Surabaya bisa mengeluarkan berbagai pemikirannya dan solusi-solusinya, apakah bansos dalam pilkada ini dilarang atau diperbolehkan. Ayo kita ikuti. Ning Diah Katarina SPSI, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Ambek iki pisan ono Cak Muhammad Mahmud Esos MSI, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Mari iki ono Cak Dr. Agus Mahfud Fauzi SAG MSI, sosiolog politik UNESA. Monggo Cak barek ning. Saiki narasumberku nang kene ya. Wis sumringah semangat sisan ngawal pesta demokrasi nang tengah pagebluk Covid-19. Tanggal 9 Desember kan. Bener. Ya apa supaya pemilu kada iki berjalan lancar ya nang tengah pandemi pagebluk Covid-19 iki. Saiki aku ape takok dhisik Cak iki perkara bantuan sosial. Sebenarnya nek nang Kota Surabaya iki bantuan iku rupane ono apa sih Cak Mahmud? Budia sih. Budia. Oh nggih, monggo. Iya. Bantuannya itu ada yang dari pusat, Mbak, terus ada yang dari daerah. Ya, jadi ada yang PST, kemudian ada PKH, ada yang sembako, juga ada dari pihak ketiga. Jadi dari CSR, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Pemkot. Seperti itu. Memang diusahakan yang dapat bantuan salah satu itu tidak tumpuk dengan yang lain, supaya itu. Nek Cak Mahmud, gedene anggarane dhewe ku ajane piro, Cak? Dikai bantuan niku. Dikai bantuan iku 100 miliar. Wih, miliar tak kerju. 100 miliar, Cak. Wah, kayak kuwi tuh kono dawet wae. Yo sakali Mas. Gak dikai lain-lain. Nek ngono nek toko pengamatane Cak Agus dhewe, supaya iku tepat sasaran bantuan sosial iku ya apa Cak kudune? Ya kudune pemerintah ngekei terhadap wong-wong sing pas. Jadi kalau memang iku bantuan Covid, ya
hubungannya dengan COVID. Cocok. Lek misalkan itu hubungannya dengan bangun daerah, maka itu ya dibangun daerah. Kalau itu memang bantuan untuk penyelenggaraan pilkada, ya dinggo untuk penyelenggaraan pilkada. Jadi pas pemberian itu tepat pada sasaran, bukan pada hal yang berbeda dengan tujuan dari bantuan itu. Nah, masalahnya Cak, iki tak lanjut ya. Aku paling pengen terus sebagai rakyat kan ada karo pokok untuk duit. Piye ngene cara ngawasi? Ya carane ngene. Coba didelok wae, ono nggak sing wong Covid iku sing durung nrimo bantuan saka pemerintah. Mbuh pemerintah kota, pemerintah Kabupaten Sidoarjo ataupun ngendi-ngendi. Pokoknya sing kena COVID iku wajib menerima bantuan dari pemerintah. Lek terkait dengan yang disampaikan Bu Diah tadi terkait PKH dan macam-macam, ya iku wis ono peruntukannya si A, si B, si C. Jadi nggak mungkin hal itu diberikan kepada orang yang tidak terdaftar di list itu. Berarti wis enek lise ya sing Wis trompo. ono lise. Nggih, nggih. Nek teko Bagus are. Cak Agus monggo. Iya. Awake dhewe kabeh masyarakat Surabaya dan semuanya harus bisa membedakan informasi antara hoax sama fakta. Kalau memang ada fakta, bantuan sosial dari COVID atau lain-lain yang disalahgunakan dan bahkan untuk kepentingan kampanye atau untuk kepentingan salah satu calon, harus segera dilaporkan supaya proses itu tidak berpanjang-panjang. Calon bupati di Ogan Ilir itu didiskualifikasi saat durunge coblosan. Jadi DE nyalon, bupati nyalon didiskualifikasi gara-gara DE menyalahi aturan terkait dengan seperti ini. Nah, kalau memang ada sebuah fakta, segera diproses saja. Saya pikir seluruh warga bisa, apakah dia tim nomor 1 atau tim nomor 2, ayo saling mengawasi bersama-sama teman-teman Bawaslu, dan saya percaya Bawaslu akan dia melakukan selama ada fakta-fakta, selama ada yang mau menjadi pelapor, ada yang menjadi saksi, maka akan berproses. Insya Allah pilkada di Surabaya itu akan bisa diterima oleh semua pihak kalau tidak ada hoax, kalau semua fakta. Amin, amin yo. Jadi yo masyarakat gak perlu khawatir, Cak. Iya, Yo wis enek dan pengawasan. rimo Cak barek ning yo diskusi nih dina iki masyarakat. Mas Agus. Nggih, masyarakat dadi yo. Agus dudu Ari. Iya, aku. Nah, itu tadi Rujak Cingur yang membahas bansos pada masa pilkada. Ya, Cak Pulung sama Neng Lorenz mengantarkan asik kan? Ya memang dia spesial, maksudnya profesinya begitu, jadi ngantarnya enak untuk dialog itu. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Bu Diah atau Ning Diah dan yang disampaikan oleh Cak Mahmud juga bagus semuanya. Terjadi perdebatan menarik kan terkait dengan bansos itu. Ya, apakah saudara masih mempunyai pikiran yang berbeda dengan kedua anggota DPRD tadi? Yang pasti keduanya adalah anggota DPRD, mewakili dari sekian rakyat kota Surabaya bagaimana mengawasi proses bansos yang ada. Ayo kita review kalau begitu. Ya, menarik. Saya sebagai akademisi sangat senang menjadi penengah dari keduanya. Kalimat yang paling muncul utama dari saya tentunya adalah harus bisa membedakan, saudara semuanya, antara hoax sama fakta. Karena berbicara bansos yang ada di kota Surabaya sedang melaksanakan pilkada ini, pasti banyak informasi, apakah dari media mainstream atau dari media sosial. Saya langsung to the point, apakah itu hoax atau fakta, supaya Ning Diah sama Cak Mahmud itu tidak terbawa irama perdebatan yang bukan solutif. Wah, solutif ya.
Tapi bagaimana perdebatan itu bisa menjadi perhatian masyarakat Surabaya dan atau masyarakat sekitarnya juga, dan mereka tidak takut untuk apakah menerima bansos tersebut atau mengatakan bansos itu adalah bagian proses politik. Sehingga saya mengatakan perlu diperhatikan apakah ini hoax atau fakta. Kalau informasi bansos itu adalah hoax, ya ini tidak boleh terjadi. Ketika misalkan ada seseorang menerima seperti pertanyaan-pertanyaan tadi, selanjutnya yang bersangkutan itu misalkan tidak jelas dari mana informasinya, dari siapa, tidak ada faktanya, nah itu harus ditolak. Apalagi misalkan munculnya di media sosial, sangat mungkin itu terjadi bukan di Surabaya. Tetapi kalau terjadi di Surabaya, sebuah bantuan, yaitu harus juga dicek. Yang pasti pada apakah masa pilkada atau bukan, pemerintahan kota Surabaya mempunyai tanggung jawab untuk masyarakat kota Surabaya, apalagi pada saat ini ada pandemi COVID-19. Jadi kalau belum atau tidak ada COVID kemarin, itu ada tema bantuan seperti PKH atau bantuan-bantuan yang lain untuk kepada masyarakat miskin, yang itu ada sebagian dari pemerintahan pusat, sebagian dari pemerintahan provinsi ataupun lainnya, dan itu harus disalurkan. Pada masa COVID-19 ini ada yang lebih banyak lagi karena pandemi COVID ini di kota Surabaya luar biasa efeknya, berpengaruh terhadap sebagian masyarakat tidak bisa bekerja, akhirnya tidak bisa menghasilkan pendapatan, keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kesulitan. Di sini pemerintah harus hadir. Pemerintah yang lebih utama adalah pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat tidak bisa secara langsung untuk berkomunikasi, menyapa, dan memberikan kepada warga kota Surabaya. Atau tentunya di tempat lainnya. Ini kebetulan temanya adalah tema bansos pilkada di kota Surabaya. Bansos di masa pilkada di kota Surabaya. Jadi pada masa COVID pasti banyak kritik dari Cak Mahmud tadi, betul, bahwa tidak boleh pemberian bansos ini mendasarkan karena sebuah kepentingan pilkada. Kalau itu terjadi, saya sampaikan kepada Cak Mahmud tadi, kalau itu terjadi maka ini harus diproses. Kalau di dalam Undang-Undang 10 2016 tidak boleh ada misalkan pemberian yang ada hubungannya dengan seorang calon. Itu membahayakan terhadap proses demokrasi lokal yang terjadi di 2020 ini. Di dalam Undang-Undang 10 2016 dikatakan seandainya seseorang melaksanakannya, maka ancamannya adalah dia akan didiskualifikasi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Oganilir. Jadi meskipun dia adalah bupati kuat dan mencalonkan lagi pada periode kedua, dia didiskualifikasi oleh KPU karena rekomendasi Bawaslu, melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan pada masa kampanye. Ketika di Surabaya terjadi, itu juga tidak boleh. Mungkin ada pertanyaan, loh kan sang petahana tidak melakukan atau tidak ikut dalam proses pilkada. Apakah yang bersangkutan ikut atau tidak? Di dalam Undang-Undang 10 2016 itu jelas, itu tidak boleh. Jadi hal itu harus kita klarifikasi terkait kedudukannya, supaya nanti seorang calon itu kemudian tidak didiskualifikasi pada proses tahapan kampanye, ataupun nanti kalau terpilih di dalam Undang-Undang 10 2016 itu tidak
atau pelantikannya fluently. Seandainya seseorang main politik uang dan terjadi di 50% kecamatan atau kelurahan yang ada, ancamannya adalah tidak jadi dilantik. Jadi sebetulnya menjadi calon itu tidak sulit meskipun kalah. Kalau bisa membuktikan sang lawan menang dan itu adalah terstruktur, sistematis dan masif, maka tidak jadi dilantik. Ayo, ini yang menjadi perhatian. Tetapi kalau itu fakta, kalau itu hoax, itu harus dihindari. Karena hoax efeknya besar terhadap proses politik dan ancamannya besar. Ancaman pada ancaman terhadap siapa pelaku dari hoax itu. Meskipun tidak suasana pilkada, hoax juga mendapat ancaman yang luar biasa. Dan ayo, kalau memang menemukan sesuatu yang terkait dengan bansos di Surabaya, segera mengklarifikasi kepada pihak-pihak. Pertama mungkin bisa kepada Bawaslu. Bawaslu pasti akan senang mendapatkan informasi itu dan akan memproses. Selama ada yang melaporkan, ada yang menjadi saksi. Kalau tidak ada yang melapor, nggak ada yang saksi, ya itu tidak mempunyai arti. Karena sesuatu itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu, bisa diproses oleh Bawaslu. Syarat pertama harus ada pelapor dan harus ada saksi. Jangan sampai mengatakan, wah ini gimana Bawaslu Kota Surabaya atau Bawaslu di tempat lain ini kok tidak adil, tidak berbuat apa-apa, padahal itu ada berbagai. Wah, selama tidak ada yang melaporkan, Bawaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini menjadi penting. Partisipasi pengawasan terhadap proses pilkada oleh semua warga itu menjadi penting supaya demokrasi lokal, tahapan kampanye itu murni-murni betul-betul sesuai koridor langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga dikembalikan kepada bansos pada masa pilkada ini perlu membedakan antara hoax dan fakta supaya kita tidak terjerumus terhadap pidana. Kalau ada hoax, pidananya pidana hoax. Kalau ada fakta, maka yang terjadi adalah kita bagian dari proses politik uang dan kita akan terancam. Apakah 1 miliar rupiah atau hanya yang lebih sedikit? Yang pasti ancamannya sampai 1 miliar. Wow, menjadi masalah kalau kita terlibat dalam proses itu. Itulah Rujak Cingur Surabaya. Budia menyampaikan sesuai dengan tugasnya sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Dia dari fraksi PDI Perjuangan. Cak Mahmud juga menyampaikan hal yang menarik, informasi sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Dan keduanya pada proses pilkada ini mencalonkan, mempunyai calon. Ada yang Mbak Dia atau Ning Dia itu mempunyai calon nomor 1, Cak Mahmud mempunyai calon nomor 2. Saya sebagai penengah maka memastikan keduanya on the track. Paling penting adalah proses pilkada ini tidak diwarnai oleh hoax atau tidak diwarnai oleh politik uang. Hoax sama politik uang akan membahayakan pada proses politik dan bisa mendiskualifikasi. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.